Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosinta Sabrina dan teman saya Rizkia Mursahe. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang riba dan sewa menyewa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama, pengertian riba. Riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu yarbu atau rabuan, yang berarti az-ziyadah atau tambahan, atau fadl, yaitu berarti kelebihan. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Pengertian riba secara umum berarti meningkatkan baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Adapun menurut pendapat para ahli, riba sebagai berikut. Yang pertama, menurut Quraisy Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Kedua, menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqih Al-Mazahib Al-Arba'ah menjelaskan bahwa riba menurut istilah furhaka adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan timbangan terhadap tambahan tersebut. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian riba, antara pengertian secara bahasa lughah maupun secara istilah, yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Yang kedua yaitu dalil tentang riba. Menurut Quraisy Shihab dalam Al-Quran, kata riba diulang sebanyak 8 kali yang terdapat dalam 4 surah, yakni Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. 3 surah pertama adalah ayat Madaniyah, turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surah Ar-Rum adalah ayat Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Ini berarti ayat pertama yang menjelaskan tentang riba yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 39. Sementara Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti mengutip riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad Ibnu Majah, Ibnu Mardawayh, dan Al-Baihaqi berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah sebagai berikut, yakni Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macam riba. Riba ada 4, yakni yang pertama riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan. Kemudian yang kedua yaitu riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang kemudian ia menerima barang tersebut dari si penjual.
pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan depan pihak pertama. Kemudian yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan perhitungan waktu yang ditangguhkan. Contoh, Aminah meminjam cincin 10 gram pada Ramlan. Oleh Ramlan diisyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambahan 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Keempat, riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau mempiutangi. Contoh, Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mengisyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000, maka tambahan 5.000 adalah riba qard. Kemudian, hikmah dibalik larangan riba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan bagi baik individu maupun masyarakat. Yang kedua, cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat. Yang ketiga, yaitu riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Keempat, riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja. Kelima, riba dapat mengakibatkan kehancuran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizkia Mursahe. Baik, terima kasih kepada rekan saya Siti Rosita Sabrina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang sewa menyewa. Yang pertama yaitu pengertian sewa menyewa. Secara bahasa, al-ijarah berasal dari kata al-arju yang arti menurut bahasanya ialah al-iwad. Arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Kamus Al-Munawwir juga menjelaskan bahwa kata ijarah didefinisikan dari bentuk fiil, ajara yajuru ajran. Ajran sendiri memiliki makna yang sama dengan kata al-iwadah, yang berarti ganti dan upah. Jadi, pada dasarnya, ijarah secara bahasa yaitu ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata sewa menyewa, ijarah, memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang. Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada ulama dari mazhab Hanafi mendefinisikan transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. Kemudian ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan transaksi terhadap manfaat yang dituju tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Kemudian yang ketiga, ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Yang keempat, menurut Said Sabiq mendefinisikan ijarah ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah penjualan manfaat, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu dalil tentang sewa menyewa. Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa sewa menyewa atau ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kemudian, adapun dalil yang menyatakan tentang sewa menyewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum ijarah dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang kedua terdapat pada Quran Surah Al-Qasas ayat 26, dan yang ketiga ada dalam Quran Surah At-Talaq ayat 6. Selanjutnya, dasar hukum ijarah dalam sabda Rasulullah adalah terdapat sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian, adapun hukum kebolehannya berdasarkan ijma' adalah bahwa semua ulama sepakat membolehkannya, walaupun dari Al-Ashamin dan Ibnu Ulayyah diriwayatkan melarangnya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu rukun sewa menyewa. Adapun rukun sewa menyewa ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang menyewakan. Yang kedua, yang menyewa. Yang ketiga, barang atau sesuatu yang disewakan. Yang keempat yaitu harga atau nilai sewa. Syarat sewa menyewa. Sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewakan telah balik, berakal sehat dan sama-sama ridho. Yang kedua, barang atau sesuatu yang disewakan itu mempunyai faedah yang berharga. Yang ketiga, harga sewanya dan keadaannya jelas. Misalnya, rumahnya 1 juta per bulan dibayar tunai atau angsuran. Dan yang keempat, barang yang diambil manfaatnya harus masih tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Yang kelima, waktunya harus dapat diketahui dengan jelas, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan dan seterusnya. Yang keenam, dalam sewa menyewa ini ada kalanya berupa jasa, seperti dokter, tukang pijat, supir, dan lain-lain, dan ada kalanya berupa kegunaan suatu barang, seperti kebun untuk ditanami, rumah untuk dihuni, mobil untuk mengangkat barang. Selanjutnya, ada macam-macam sewa menyewa. Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama fikih kepada 2 macam. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Kemudian, yang kedua yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Waktu berakhirnya sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. Menurut pendapat sebagian para ulama, berakhirnya akad ijarah karena ada beberapa sebab, yaitu yang pertama, menurut Hanafiyah, akad ijarah berakhir dengan meninggalnya seseorang dari kedua orang yang berakad. Sedangkan yang kedua, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan ulama-ulama mazhab Hanafi itu. Mereka berpendapat bahwa perjanjian dapat diteruskan oleh ahli warisnya sampai waktu yang telah ditentukan, dan jumhur ulama berpendapat ijarah tidak fasak karena kematian salah seorang bagi yang berakad. Yang terakhir yaitu hikmah dari sewa menyewa. Hikmah dalam pensyariatan sewa menyewa sangatlah besar karena di dalam sewa menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 13 meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.